Ini Pak Slamet yang tinggal di kampung sebelah kan? Oh, Mas Udin. Iya, alhamdulillah ketemu lagi. Pak Slamet ini memang biasa berpakaian seperti ini ya? Maksud Mas Udin? Pakai surjan dan belangkon. Memangnya ada yang salah ya, Mas? Itu tidak islami, Pak. Salatnya tidak sah. Kita ini harus berislam secara kafah. Kalau salat ya pakai baju takwa. Yang tidak membolehkan siapa, Mas? Itu yang saya dengar di beberapa pengajian. Seperti saya ini loh, pakai baju takwa dan celana juga tidak isbal. Din, ada apa ya? Kok saya dengar menyebut-nyebut soal pakaian salat yang tidak sah? Surjan dan belangkon itu identitas sekaligus kekayaan bangsa kita. Selagi itu tidak menyalahi syariat, kenapa tidak boleh? Ya, karena itu bukan budaya Islam, Ustadz. Budaya Arab maksudnya, Din. Baju koko yang kamu pakai ini juga bukan budaya Arab. Itu aslinya budaya Cina. Kok dipakai sholat? Berislam itu tidak harus meniru budaya Arab. Lokalitas juga bisa diakomodir selama menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahwan Nimdatun Najah Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Islam dan budaya Islam. Materi ini membahas bagaimana Islam lahir, berkembang, dan memberikan pengaruh besar terhadap peradaban dunia, baik dari segi ilmu pengetahuan, seni, maupun budaya. Yang pertama, awal mula Islam dari Mekah ke dunia. Islam lahir pada abad ke-7 di kota Mekah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi. Kemudian peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi menjadi titik penting terbentuknya komunitas muslim pertama dan juga menjadi dasar penanggalan kalender Islam. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Islam menyebar dengan cepat ke Afrika Utara, Persia, Bizantium, hingga Asia Tengah. Penyebaran ini bukan hanya membawa agama, tapi juga ilmu, budaya, dan sistem sosial baru. Yang kedua, rukun Islam, pilar utama keimanan. Islam berdiri di atas 5 pilar utama yang disebut rukun Islam. Yang pertama, syahadat, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, salat 5 waktu sebagai bentuk kedekatan spiritual dengan Allah. Yang ketiga, zakat yang menjadi sarana berbagi dan mengurangi kesenjangan sosial. 4. Puasa Ramadan, latihan untuk menahan diri, berempati, dan menyucikan jiwa. 5. Haji, ibadah ke Mekah yang menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. 3. Budaya Islam, perpaduan tradisi dan keimanan. Islam tidak menolak budaya, tetapi justru beradaptasi dengan budaya lokal di berbagai wilayah seperti Arab, Persia, Turki, India, hingga Nusantara. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan sastra, sementara Al-Quran menjadi sumber estetika bahasa yang indah. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terjadi akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, misalnya dalam kegiatan pengajian, kaligrafi, dan seni ukir. 4. Zaman keemasan Islam. Antara abad ke-8 hingga ke-15, dunia Islam mengalami masa keemasan di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Banyak ilmuwan dan filsuf lahir di masa ini seperti Al-Khawarizmi, penemu konsep aljabar atau aljabar modern. Ibnu Al-Haytham, pelopor ilmu optik dan metode eksperimen. Al-Zahrawi, ahli bedah yang karyanya menjadi rujukan di Eropa. Mereka menunjukkan bahwa Islam mendorong ilmu pengetahuan dan inovasi. 5. Seni dan arsitektur Islam. Seni dalam Islam menonjol melalui kaligrafi Arab, motif geometris, dan pola arabesk yang indah. Arsitektur masjid dengan kubah, mihrab, dan menara menjadi simbol keindahan atau ketauhidan. Seni Islam tidak menampilkan gambar manusia atau hewan karena fokusnya pada harmoni dan keagungan Allah. 6. Tradisi dan perayaan dalam Islam.
Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan sekedar ritual, tapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai kebersamaan. Masjid memiliki peran penting bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, keragaman dunia Islam. Dunia Islam sangat luas dan beragam. Ada perbedaan teologi seperti Sunni dan Syiah, serta variasi budaya di Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Namun, perbedaan ini justru memperkaya tradisi Islam, menciptakan mozaik budaya yang indah dan saling melengkapi. 8. Interaksi dengan agama lain. Islam juga tumbuh di tengah pengaruh Kristen dan Yahudi di Timur Tengah. Pertukaran pemikiran dan budaya antara ketiganya mendorong perkembangan teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Inilah bukti bahwa Islam selalu terbuka terhadap dialog dan kerjasama antar agama. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban besar yang membentuk sains, seni, budaya, dan kehidupan sosial di dunia. Warisan Islam masih terasa hingga hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan dan perdamaian global. Demikian penjelasan dari saya mengenai Islam dan budaya Islam. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang betapa luas dan indahnya peradaban Islam. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.